go, baby. Oh God, come on, baby, just know it. Oh God, come on, baby, here we go, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SBN Negeri Sumbersari, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara destinasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Keduanya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya dalam hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyanyian lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat destinasi budaya positif, acara yang kelima sesi tanya jawab, dan acara yang keenam yaitu penutup. Sebelum mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Dilanjut acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dimohon berdiri. Acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suranto SPD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, selamat datang yang pertama di SBN Negeri Sumbersari dengan segala keadaan yang ada. Yang kedua, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian. Nikmat indah adalah sehat,
sehingga kita dapat bertemu di doa dalam afiat. Semoga pertemuan ini membawa manfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh saya sedikit memberikan motivasi kepada kalian semua. Saya kira senior saya Bumi juga sependapat dengan saya jika kita menurut kegiatan guru sejak tahun 80-an sampai sekarang ini, kalau boleh saya matur, siapapun yang tidak pandai mengambil kesempatan ini banyak yang tertinggal. Siapapun yang tidak pintar mengambil kesempatan ini tertinggal, biasanya tertinggal. Dulu ketika kita SPG ya Bu ya, rasanya sudah luar biasa sekali. Begitu SPG dibuat pertama kali saja itu sudah berarti gimana? Tidak dari pemerintah, Pak Klok Bukoke, Bapak Bukoke, semesteran ya. Saya ingat betul waktu itu. Setelah itu ada dibuat dari itu yang sarana prasarana tidak, tapi masih dibayar. Setelah itu sarana prasarana tidak, dibayar tidak. Terus kemudian proyek tidak harus mandi dan seterusnya. Oleh karena itu saya apresiasi dengan pandangan semua, tolong monggo itu bisa saja program pemerintah atau apapun itu atau PP mungkin karena itu sangat menjauh ya itu saja. Terkait dengan diseminasi, Bapak Ibu saya menyambut positif. Ini adalah penyebaran ilmu pengetahuan atau inovasi kepada halayak umum. Semoga ini bermanfaat untuk kita sekalian, saling berbagi. Walaupun Bumi nanti November sudah pensiun, tapi masih luar biasa semangat. Terima kasih Bumi. Saya masih 3 tahun kurang 2 bulan. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita sekalian, kepada ibu-ibu yang masih muda-muda, monggo semangat. Nanti akan menyaksikan Bumi dan saya siap melatih kalau kita dengan semuanya. Tetap saya dukung. Tidak apa-apa aku ngalor itu kita buat, tidak apa-apa, yang penting pandangan salah. Pandangan adalah tahu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Menhan Mustika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Guru Hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya akan menerapkan, akan menjabarkan tentang budaya positif yang telah kami semua dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi di sini tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, berbagi konsep budaya positif. Yang kedua, berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Di sini, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, apa saja sih profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol
Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita pasti berharap murid-murid kita disiplin. Oke. Selanjutnya, nah, ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini mengubah paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Ya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak bersalah, misalnya anak melakukan perbuatan yang menurut kita itu salah. Oke, baik, saya ulangi Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga menurut stimulus respon. Jadi misalkan anak berbuat salah, itu kita anggap itu suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, bahwa anak yang berbuat salah itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sementara menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win. Nah, di sini yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Apa itu disiplin, Pak Arif? Oke. Terus apa lagi? Tepat waktu, ya. Kita lihat. Nah, disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nanti kita akan bahas apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi disiplin positif itu kita membiasakan anak-anak untuk bisa melakukan perbuatan yang baik tanpa adanya misalnya imbalan atau adanya suatu hukuman. Kan kadang mereka takut, saya itu harus berangkat tepat waktu karena takut nanti dihukum sama guru misalnya seperti itu. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan.
Di sini ada sebuah kasus. Ibu Nana, guru kelas 5 di SD Nusantara, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Bayu. Beberapa murid telah datang dan mengeluhkan Bayu yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nana, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Jadi tadi sudah saya jelaskan di Bapak Ibu bahwa setiap anak ketika dia berbuat salah itu pasti dia akan punya tujuan kenapa dia melakukan itu. Nah sekarang dari kasus ini Bayu itu kan sering meminta bekal makan siang teman mereka dengan paksa. Nah itu menurut teori stimulus respon itu adalah perbuatan yang salah. Nah, padahal untuk menurut stimulus teori kontrol itu adalah ada suatu alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Nana sebaiknya mencari tahu alasan Bayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu. Menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Bayu itu ingin kebutuhan dasar manakah yang ingin dicapai oleh Bayu. Yang pertama survival, bertahan hidup. Itu Bayu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Atau yang kedua belonging itu merasa diterima ya. Teman Bayu jadi perhatian ke Bayu. Yang ketiga power, kekuasaan. Bayu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat kebebasan. Bayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Atau yang kelima fun. Bayu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang iseng. Jadi 5 kebutuhan manakah yang ingin dicapai oleh Bayu? Monggo Bapak Ibu. Survival. Yang mana Bapak? Ya, survival. Apa itu Bapak survival? Bertahan hidup. Ya, betul sekali. Jadi di sini Bayu merasa dia itu lapar. Ya, lapar itu kan kalau orang yang survival di hutan itu kan pasti dia akan memakan apapun yang ada di dalam hutan. Nah, sama dengan Bayu, ketika dia ingin bertahan hidup, dia mencoba mengambil makanan temannya dengan cara memaksa. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu bisa dibedakan menjadi 2 Ibu, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berada di dalam diri manusia. Ya, di sini contohnya dia memiliki motivasi internal atau intrinsik. Motivasi intrinsiknya apa? Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Nah, untuk yang motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, dia ingin melakukan itu karena untuk menghindari hukuman atau takut dihukum. Nah, itu motivasi intrinsiknya, dan juga untuk mendapatkan suatu reward penghargaan atau imbalan. Jadi mungkin kalau murid-murid kita selama ini mengapa mereka kok tidak pernah terlambat? Nanti saya takut dimarahi bu guru, nanti saya takut dihukum bu guru. Nah, seperti itu. Itu adalah mereka masih memiliki motivasi ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru sebisa mungkin kita bisa menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka harusnya bisa kita ajak untuk mengubah motivasinya. Ayo kamu berangkat karena kamu ingin menghargai diri kamu sendiri, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau bukan karena takut untuk mendapatkan suatu hukuman. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah tadi sudah
ada yang namanya hukuman, sudah ada yang namanya penghargaan. Jadi ketika siswa melakukan suatu tindakan, dia kok motivasinya takut dihukum. Nah, apa sih hukuman itu? Kemudian ketika mereka ingin mendapatkan suatu penghargaan, apa sih penghargaan itu? Jadi tidak semua penghargaan itu baik. Iya Pak Ibu. Jadi misalnya kita ketika anak-anak kok berhasil mendapatkan suatu peringkat 1 misalnya, nah kita rekane, rekane itu niatnya kita mau ngasih hadiah, nah ternyata justru itu tidak bagus. Kalau kita seperti itu terus sebenarnya tidak bagus. Lalu di sini apa itu hukuman? Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang, membuat murid takut, sehingga murid menyambutkan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, untuk penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kok bisa? Jadi misalnya ada anak yang biasanya dia pinter, kemudian kita kasih penghargaan. Nah, tapi suatu ketika dia nilainya menurun, maka dia akan merasa tidak semangat. Aku tak bisa untuk menang, dan seperti itu. Tidak dapat penghargaan lagi dari guru. Itu jadi boleh kita memberikan penghargaan, tapi jangan terus menerus, jangan menjadi suatu ketergantungan pada anak. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu pendek. Penguatan bersifat jangka pendek, perlu monitoring secara terus-menerus dari guru. Adanya stimulus dan respon murid menghormati peraturan. Selanjutnya, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat dan murid mau memperbaiki kesalahan. Nah, di sini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu kita memberikannya pada saat itu juga. Contoh, Pak Arif terlambat datang ke sini, atau Mas Arif datang terlambat ke sekolah. Kemudian Bu Mas Kanah memberikan, Arif, kamu terlambat. Sekarang kamu lari lapangan 10 kali. Nah, itu namanya hukuman. Jadi tidak ada suatu kesepakatan antara kita dengan murid itu namanya hukuman. Jadi saat itu juga anak harus menurut, itu namanya suatu hukuman. Namun kalau konsekuensi itu sebelumnya kita adakan kesepakatan bersama di dalam kelas. Misalnya anak-anak nanti ketika pelajaran agama Islam, kalau ada yang terlambat 10 menit disuruh apa ya? Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi misalnya Mas Arif tadi datangnya terlambat, terus Bu Mas Kanah, Mas Arif tadi kamu terlambat ya, berapa menit terlambatnya? 10 menit Bu. Nah, kemarin konsekuensinya apa ya kalau terlambat 10 menit? Misalnya saya harus ini Bu, lari lapangan 2 kali. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid, maka itulah yang disebut dengan konsekuensi. Paham gitu Pak Ibu? Bisa membedakan ya antara konsekuensi dengan hukuman ya. Nah, di sini ada suatu kasus. Hani kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan kepadanya, Hani menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Hani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Budiah selaku guru membiarkan teman-temannya Hani menertawakan Hani yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Hani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Budiah. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Hani
kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Budiah terhadap Hani? Setuju? Tidak. Mengapa? Karena menghukum dia. Terus menurut Anda, tindakan Budiah terhadap Hani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Karena langsung, oke? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah sekarang ada latihan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Nailur, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Pak Wafid, soal yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Akan hukuman. Menurut Bu Maskana, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman tadi kan kita langsung, nah kalau konsekuensi kita ada kesepakatan dulu. Hukuman. Menurut Pak Arif, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut Bu Mustamirah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya, hukuman. Menurut Dwi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya di Bapak Ibu. Nah, jawabannya yang nomor 1 tadi apa namanya? Hukuman. Betul. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman. Jadi saat itu juga ketika dia terlambat, kamu nulis 100 kali, saya tidak akan terlambat ke sekolah. Nah, itu suatu hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu suatu hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kan diminta. Dan saat itu juga ketika kamu tidak pakai masker push up 15 kali, itu adalah suatu hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Jadi sebelumnya, mungkin sebelum pelajaran itu sudah dikasih tahu dulu. Nanti kalau ada yang mencoret-coret tugas temannya, silakan kalian ganti kertasnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu yang konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk juga konsekuensi. Karena ini juga sudah ada kesepakatan, ya. Kalau ada tumpahan air di meja, silakan dibersihkan. Jadi ini sebelumnya sudah ada sudah ada kesepakatan. Jadi kesepakatannya nanti kalau ada, misalnya kayak kemarin ada yang ngompol di kelas kita. Nah itu kalau ada yang ngompol silakan kali. Nah itu sebuah konsekuensi. Jadi kita membersihkan, tidak langsung menyuruh. Terus yang ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah suatu hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya memaksa. Oke. Selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Sama seperti contoh saya tadi Ibu, bahwa tadi Mas Arif kamu datang 10 menit karena kamu terlambat, sekarang kamu lari lapangan 2 kali. Itu adalah suatu konsekuensi. Itu ya Bapak Ibu, paham ya? Nah, sekarang konsep disiplin menggunakan pendekatan restitusi.
Apa sih restitusi itu? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat di dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang kelima, mengeluarkan dan fokus mencari solusi. Selanjutnya, restitusi, posisi kontrol hubungan. Ini Bapak Ibu yang agak berat. Restitusi, posisi kontrol dulu. Biasanya kita sebagai apa Bapak Ibu? Guru sebagai penghukum. Jadi misalnya ada anak yang terlambat, kamu saya hukum. Nah, berarti kita adalah sebagai penghukum. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Yang pertama ini penghukum dan membuat rasa bersalah itu biasanya berkaitan. Jadi ketika kita memberi mungkin hari ini atau kemarin kita masih sebagai posisi kontrol, kita masih sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi ketika anak berbuat salah, kita memberi hukuman dan mereka akan merasa menyesal atau kecewa. Nah, itu membuat merasa bersalah. Terus posisi kontrol kita juga sebagai teman ini juga pernah. Ya, contohnya kalau yang sebagai teman itu ya kita menegurnya tapi dengan cara kasih senyum gitu ya, tidak tegas. Nah, itu berarti posisi kontrol kita sebagai teman. Dan pemantau seperti tadi misalnya Mas Arif, ini guru lihat kamu telat selama 10 menit. Jadi kalau yang memantau ini adalah berdasarkan fakta, berdasarkan data. Nah, ini untuk yang manajer, jadi kita berusaha untuk bisa minum posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang pertama, penghukum. Yang dilakukan dulu yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang dulu katakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, anak akan menyalahkan orang lain dan akan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga paling marah-marah. Ya, nah, seperti itu. Dampaknya apa? Mereka akan mengulangi kesalahan. Contoh, ada anak yang terlambat, orang paling Senin orang guru ini, besok paling aku telat jadi Senin. Nah, itu adalah sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Maka dia akan mengulangi terus kesalahannya. Terus yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Yang guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gini. Nah, ibu tuh kecewa kalau kamu kayak gitu terus. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah. Terus hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Hanya seperti itu. Lalu dampaknya, murid akan merasa rendah diri. Kemudian identitas berhasilnya atau kontrol dari luarnya sebagai teman, ya, posisi kontrol kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dulu berkata, ayolah lakukanlah demi ibu, masa kamu tidak mau? Nah, seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya akan ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur.
Guru akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Hasilnya apa? Murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya bebas lagi ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka berharap suatu imbalan atau suatu hukuman. Kemudian posisi kontrol terbaik ada di manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahannya? Hasilnya penguatan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dampaknya yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Contohnya, misalnya, tadi Mas Arif terlambat. Kemudian Mas Arif dipanggil oleh gurunya. Arif, coba sini, kamu duduk. Kemudian jelaskan pada ibu, mengapa kamu terlambat? Kita tanya dulu alasannya. Setelah itu dia akan bercerita, ibu saya nggak masak bu misalnya. Saya harus nyari nasi dulu buat adik saya, dapur adik saya kan. Nah, Arif, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya lebih tepat waktu. Jadi dengan kita melakukan restitusi seperti itu, Arif akan sadar bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Kemudian dia akan berusaha memperbaiki perilakunya tersebut. Nah di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali. Tadi yang mengatakan adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah guru sebagai penghukum. Tak tahu benar yang melakukannya. Itu adalah guru sebagai penghukum. Terus, ayolah lakukanlah demi bapak ibu. Nah, itu adalah guru sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah guru sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah guru sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah guru sebagai pembimbing. Nah, di sini ada kasus. Kelihatan pembuatan di bawah ini. Kelihatan gini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai tiga kancingnya Anto, tiga kancingnya Anto terlepas. Pada saat itu guru bidan langsung melerai wanita dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti selaku kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun memanggil bercerita tentang kesalahan hari ini. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengambil. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa hal yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun
wah nggak tahu Bu, salin kembali mungkin ya Bu, ya masuk ya apa tanggung sendiri. Ya Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau diam akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjadikan saja bersediakah kamu Dino tamak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Bu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja angkau dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja angkau yang tanpa anjing. Akhirnya angkau mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu angkau belajar menjahit dan memperbaiki kemeja angkau. Akhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Angko dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersilaturahmi. Nah, ini tadi dari kasus tersebut bahwa Ibu Suti sudah melakukan restitusi. Nah, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Yang kedua, posisi kontrol apa yang akan dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Yang pertama, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Nilai yang apa? Tujuh. Dan dia kebutuhan hidup yang apa Pak? Penguasaan. Terus yang kedua, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Suti? Ya, posisi sebagai manajer. Penguasaan dan sebagai manajer. Jadi tadi sebagai manajer itu Ibu Suti, sebagai manajer tadi Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian meminta Dino untuk memperbaiki kesalahan. Oke, sebagai manajer. Yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan sifatnya tetap, kalau keyakinan bisa berubah sewaktu-waktu. Iya, terima kasih Pak Arun. Betul. Kalau peraturan itu sudah pasti tetap, tapi kalau keyakinan kelas itu bisa kita ubah sewaktu-waktu. Contoh peraturan kelas tidak boleh terlambat. Nah, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas hadir tepat waktu atau hadir sebelum jam 7, itu bisa diubah. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memakai helm? Iya, demi keamanan, demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter demi kesehatan. Itu adalah suatu peraturan. Nah, di sini ada peraturan kelas. Jadi yang paling kecil itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini kemudian dikembangkan menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, peraturan kelas ini harus didukung oleh lingkungan yang positif sehingga akan menjadi sebuah budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari peraturan kelas dulu, kemudian kita buat keyakinan kelasnya, kemudian lingkungannya harus mendukung, yaitu lingkungannya harus positif. Maka akan terbentuk yang namanya budaya positif. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang membantu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Selanjutnya yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan keamanan.
Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah membuat tentang keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita di tahun ajaran baru itu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat tidak hanya gurunya saja, tapi antara guru dengan murid-murid. Apa sih yang ingin kamu inginkan, misalnya apa sih yang ingin kita yakini selama kita melakukan pembelajaran nantinya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada ganti bu keyakinan kelasnya, nah itu boleh. Itu namanya keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas tidak bisa, sewaktu-waktu diganti tidak bisa. Nah ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran dan paksaan. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, guru akan berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Itu adalah menanyakan keyakinan. Mungkin tahap-tahapannya. Sudah? Terima kasih Bapak Ibu. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat menjelaskan. Semoga selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Ya, monggo Pak Pran. Wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan yang disampaikan kembali. Saya sangat terkesan sekali, di mana materinya sangat runtut begitu. Nah, budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolahnya Bu Meli ini, yang sudah dilaksanakan apa? Jadi bentuk implementasi budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah SD Negeri 3 Sumbersari itu apa? Kemudian itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah perubahan apa sebelum Bu Meli ini menjadi CGB, artinya belum mengenal namanya apa itu restitusi. Nah, sekarang sudah mengenal restitusi. Nah, perubahan apa yang sudah Bu Meli laksanakan sebelum mengikuti CGB dan sesudah mengikuti CGB?
TGP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sunarno. Yang pertama, budaya positif apa yang sudah saya implementasikan di sekolah? Yang pertama, alhamdulillah saya bisa hadir sebelum jam 7. Jadi saya disiplin dan saya motivasi intrinsipnya kalau yang sekolah pengen diuji, pengen apa, bukan seperti itu. Tapi sekarang karena saya ingin menghargai diri saya, disiplin positif saya itu kemudian melakukan penyambutan siswa, penyambutan siswa. Kemudian saat bel masuk itu murid-murid saya berbaris sebelum mereka masuk kelas. Jadi itu disiplinnya, satu, disiplin pada diri saya sendiri. Kemudian harapan saya ketika murid saya melihat gurunya disiplin, maka murid-murid saya juga akan disiplin. Terbukti dengan mereka bisa berbaris sebelum mereka memasuki ruangan kelas. Itu Bapak. Jadi budaya positifnya itu kemudian dilanjutkan dengan berdoa, Asmaul Husna dan sebagainya. Ada juga budaya positif kami di setiap hari Jumat itu ada pembacaan Asmaul Husna dan pembiasaan juz amma. Itu Pak Pram. Terus yang kedua, Pak, sebelum dan sesudah saya menjadi CBB, terus terang saja dulu sebelum saya menjadi CBB saya itu emosian, marah. Jadi setiap ada muridnya yang mesti saya kesel, saya marahin, gitu. Saya menjadi pemarah. Namun setelah saya mengetahui posisi kontrol, saya berusaha untuk menjadi memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Kemudian jika anak-anak saya melakukan suatu kesalahan, saya menggunakan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Seperti itu Bapak. Bagaimana jawabannya? Tambah? Ya. Terima kasih Pak Pram. Selanjutnya, Mus. Tidak tolong ditampilkan PPT yang itu Mbak diagram yang tadi itu diagram lingkaran budaya positif. Di dalamnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah ini ya, ini adalah diagram lingkaran tentang budaya positif nih. Yang di dalamnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mohon diceritakan sedikit tentang lingkungan positif di estimasi sebelum saja itu. Terima kasih. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Halo Pak Barane. Bukan sih. Bu Mary, pemaparannya sudah luar biasa sekali dari awal sampai akhir sehingga membuat kami terperangah dan terkesima. Yang saya tanyakan sedikit Bu Mary, apa yang sudah Bu Mary sampaikan tadi. Bu Mary paparkan bahwasannya ketika ada siswa yang mengalami ataupun siswa yang di akhir-akhir ini Bu, di media sosial, di media massa, di televisi dan lain sebagainya, banyak kasus-kasus yang paling utama yaitu kasus bullying. Nah, bagaimana Bu cara mengatasi kasus bullying itu dengan budaya positif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Mustamiro. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya ya Bu. Jadi lingkungan positif yang ada di SD Negeri 3 Sumbersari itu yang pertama, lingkungan sekolah kami jauh dari jalan raya, jadi aman, tidak ada kendaraan seliwar-seliwar yang besar-besar maksudnya, jadi aman, anak-anak tetap berada di lingkungan
sekolah, 3 jam istirahat. Itu lingkungan positif. Kemudian wali murid juga mendukung setiap kegiatan sekolah. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan wali murid tentang kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di sekolah. Jadi kita mendapatkan lingkungan yang aman, anak-anak nyaman berada di sekolah. Kemudian kami juga mendapatkan dukungan dari wali murid. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Pak Ruji, bagaimana budaya positif untuk mengatasi bullying. Kebetulan kemarin kami baru saja mengadakan kegiatan sosialisasi anti bullying dengan kepolisian itu. Jadi budaya positifnya kami selalu menerangkan ke anak-anak untuk kita saling menyayangi sesama. Terus kemudian kita mengingatkan ke anak-anak jangan memukul, jangan melakukan kekerasan. Kemarin juga sudah dikuatkan oleh Pak Polisi, ketika kamu melakukan kekerasan, maka kamu akan langsung berhadapan dengan Pak Polisi, langsung berurusan dengan hukum. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kemarin sekalian Pak Polisinya kami datangkan, seperti kayak bukan menakut-nakut ya, tapi mereka menguatkan bahwa ayo kita saling menyayangi, ayo kita saling mengasihi sama teman, jangan melakukan ejek-ejekan seperti itu, Pak Ruji. Jawabannya bagus sekali, kuasa ya, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Di mau Pak. Mas, untuk permasalahan bullying itu sebetulnya kembali lagi ke kolaborasi. Kalau kita menampilkan dari pihak kepolisian is oke, tapi ketika kita mengatakan bullying, maka kita yang harus kita lihat itu adalah 3 unsur. Itu unsur yang pertama itu ada kaitan antara siswa atau murid dengan murid. Yang kedua adalah murid dengan bapak ibu guru, dan yang ketiga adalah murid dengan orang tua. Karena bullying itu satu dengan yang lain sangat berkaitan. Jadi ketika anak dengan anak itu sudah merasa nyaman, maka timbulkan sekolah itu anak dengan anak merasa nyaman. Itu yang pertama. Bagaimana rasa menimbulkan nyaman? Dibuat anak itu happy di sekolah. Anak itu bagaimana dia itu saling menyayangi itu tadi. Maka kita sebagai guru pamong, ya, sebagai orang yang sebagai menuntut kepada murid, itu harus selalu setiap saat, setiap hari, setiap menit menerapkan rasa sayang kepada anak, ya, supaya anak saling menyayangi, kita juga menyayangi kepada anak. Bentuk kasih sayang seperti apa? Yang pertama adalah memberikan sikap perilaku yang baik. Kita melakukan pribadi yang baik, kita memberikan contoh-contoh yang baik, dan menimbulkan rasa kebaikan terhadap anak. Nah, terus yang kedua, itu anak juga disarankan untuk menyayangi orang tua, ya. Supaya anak itu tetap selalu menyayangi orang tua, maka anak ditekankan dengan pola profil pelajaran Pancasila itu penerapannya adalah yang kita merasa ketakwaan. Anak kalau sudah jamaahnya runtuh, ya, terus dia diajari sopan santun, terus dia diajari gotong royong dengan cara yang baik, jadi dia tidak ngumpul dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, itu nanti bullying apa dengan namanya waktu itu akan hilang sendiri. Jadi rasa ketakutan dia untuk melakukan sesuatu yang jelek di sekolah itu pasti akan takut. Kalau tidak hal itu diikuti, sayang antara anak dengan anak, sayang antara bapak ibu guru dengan anak, dan sayang antara anak dengan orang tua. Terima kasih Pak Arief. Jadi saran dari Pak Arief yaitu dengan kebiasaan yang positif seperti itu ya Pak, saling menyayangi, terus saling menyayangi orang tua. Jadi juga ada suatu tauladan dari
lagi? Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Sudah? Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.